Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrofal Anam dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan materi pelajaran matematika bab statistika pemusatan data. Rata-rata atau min. Rata-rata hitung. X bar yang disimbolkan dengan X di atasnya ada garisnya. Rata-rata hitung dibagi menjadi dua, yaitu rata-rata data tunggal, rata-rata data kelompok. Rata-rata data tunggal dibagi menjadi dua lagi, yaitu rata-rata tunggal biasa, rata-rata tunggal berbobot. Rumus rata-rata tunggal biasa yaitu X bar atau rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3 sampai X seterusnya dibagi N, jumlah bilangan atau jumlah data, atau bisa sama dengan yaitu sigma XI dibagi N. Jadi itu adalah rumus rata-rata tunggal biasa. Rumus rata-rata tunggal berbobot yaitu X bar atau rata-rata sama dengan F1 kali X1 tambah F2 kali X2 tambah F3 dikali X3 sampai F seterusnya dibagi F1 plus F2 plus F3 sampai F seterusnya, atau bisa sama dengan yaitu sigma F1 dikali E1 bagi sigma F1. Contoh soal rata-rata tunggal biasa. Tentukan rata-rata atau min dari data 6,4,8,10,11,10,7. Jawab. Rumusnya adalah X bar atau rata-rata sama dengan X1 plus X2 plus X3 sampai seterusnya dibagi jumlah bilangan. X1 adalah 6, X2 adalah 4. 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 10 tambah 11 tambah 10 tambah 7. Jumlah bilangannya adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini jika dijumlah menjadi 56/7 yang hasilnya 8. Contoh soal rata-rata tunggal berbobot yaitu XF. X-nya adalah 5, 10, 15, 20. F-nya 4, 6, 8, 2. Pakai cara yang pertama. Jawab. X bar atau rata-rata, ini adalah rumusnya. Rata-rata sama dengan F1 kali X1 tambah F2 kali X2 F3 kali X3 sampai seterusnya dibagi F1 tambah F2 tambah F3 tambah Fn atau F seterusnya, F terakhir lah. F1 kali F1 adalah 5 dikali 4 dikali 5, 6 dikali 10 dan 8 dikali 15. Jadi kita masukkan ke sini. Terus di bawahnya F1, F2, F3 sampai F2 atau F4. Kita masukkan jadi 4 kali 5 20, 6 kali 10 60, 8 kali 15 120, 2 kali 20 40. Terus yang ini yang di bawah dijumlah yaitu 20.
20 diturunkan 20 tambah 60 ditambah 180 120 ditambah 40 240 dibagi menjadi 2, jadi hasilnya 12. Sekarang kita menggunakan cara yang kedua, yaitu X1 X1 F1 X1 F1. Bedanya cara pertama dengan cara kedua. Jika cara yang kedua menggunakan tabel X1 kali F1 kan di rumusnya, jadi 5 kali 4 sama dengan 20, 10 kali 6 60, 15 kali 8 120, 20 dikali 2 40, totalnya 20. Jadi F1-nya itu dijumlahkan semua, terus hasil dari X1 kali F1-nya terus dijumlahkan juga. Habis itu dimasukkan ke rumusnya. X bar sama dengan sigma kali F1 kali X1 per sigma F1. Yang di atas ambil dari X1 kali F1, yaitu 240 yang udah ditotalkan. Terus yang di bawah ambil dari 20, yaitu F1. 240 dibagi 20 12. Jadi hasilnya cara pertama dan cara kedua benar. Sama-sama benar. Rata-rata data kelompok. Formula rata-rata kelompok X bar atau rata-rata sama dengan sigma F1 kali XT. XT adalah nilai tengah per sigma F1. Rumusnya adalah XT sama dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Langsung saja ke contoh soal. Tentukan rata-rata di dalam tabel ini. Tentukannya adalah dengan menambahkan XT. XT adalah nilai tengah. Caranya 20 ditambah 20 dibagi 2 hasilnya 22. 25 ditambah 29 dibagi 2 hasilnya 27 sampai seterusnya. Terus F1 dikali XT, 4 dikali 22 88, 8 kali 27 216, 14. Jadi ini F dikalikan XT hasilnya seperti ini. Totalnya 50 dan total F1 dikali XT 1710. X bar sama dengan sigma Fi dikali XT per sigma Fi. Sigma Fi kali Ft adalah 1710 per sigma Fi. Totalnya 50 atau jumlahnya 50. 1710 dibagi 50 hasilnya 34,2. Modus adalah data yang sering muncul atau data yang paling banyak lah. Modus dibagi menjadi 2, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Kalau modus yang data tunggal dilihat data yang paling banyak atau yang sering muncul tanpa rumus. Kalau modus yang data kelompok, yaitu rumusnya MO modus sama dengan TB tepi bawah kelas modus ditambah D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya per D1 plus D2. D2 nya adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelahnya dan dikali P. P nya adalah panjang kelas. Sekarang kita ke contoh soal modus data tunggal. Modus data tunggal, contoh soalnya tentukan modus dari 11 10 9 8 5 13 8 4 6.
Jawabannya adalah 8, sebab 8 yang paling sering muncul atau paling banyak muncul, yaitu sampai 2 kali. Sekarang contoh modus data kelompok. Ini adalah tabel frekuensi. Nah, yang pertama-tama kita menentukan kelas modusnya. Kelas modusnya adalah frekuensi 17, karena yang paling besar atau yang paling banyak. 17. Langsung dimasukkan ke rumus MO atau modus TB tepi bawah kelas modus. Tepi bawahnya adalah 45 dikurangi 0,5, hasilnya 44,5. Setelah itu D1 yaitu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. 17 dikurangi 13 hasilnya 4. Dan D2 adalah frekuensi kelas modus yang dikurangi frekuensi setelahnya, yaitu 14. 17 dikurangi 14 hasilnya plus 3. Setelah itu mencari panjang kelas. Cara mencarinya dari yang kedua, tabel yang nomor 2 dikurangi yang pertama, hasilnya adalah 35 dikurangi 30, hasilnya 5. Setelah itu kita ke rumus. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi ini ditambah ini sama dengan 7. Habis itu diturunkan, 5 kali 4 dibagi 7 hasilnya 2,85, ditambahkan hasilnya 47,35. Median digunakan untuk menghitung nilai tengah dari suatu data. Median dibagi menjadi 2, yaitu median data tunggal yang ganjil dan median data tunggal genap. Median data tunggal ganjil yaitu median sama dengan XN ditambah 1/2. XN adalah data terakhir atau banyaknya data. Median data tunggal genap. Median 1/2 buka kurung XN per 2 dibagi 2 ditambah XN dibagi 2 tambah 1 plus 1. Contoh soal median data tunggal ganjil. Tentukan median dari 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, 6. Jawab diurut dari yang lebih besar, dari yang kecil sampai yang besar. 14 atau X1, 15 5X2, 6 X3, 8 X4, 8 lagi X6, S5, 9 X6, 10 X7, 11 X8, 13 X9. Jadi banyaknya data ada 9. XN-nya 9 plus 1/2. 9 X9 per 1 sama dengan X10/2. 10 dibagi 2 X5. X5 adalah 8. Ini X5 adalah 8. Hasilnya adalah 8. Contoh soal median data tunggal genap. Tentukan median dari 10, 15, 5, 11, 10, 8, 4, 6, 12, 5. Seperti kayak tadi diurut dari kecil sampai yang besar, yaitu 4, 5, ya gitulah. Median rumusnya yaitu 1/2 buka kurung XN dibagi 2 plus XN dibagi 2 tambah 1. 1/2 banyaknya data adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. X10/2 sama dengan X5. X10/2 sama dengan ditambah 1 sama dengan X6. Diturunkan jadi 5 ditambah 6 adalah X5 adalah X5 8. X6-nya 10. Setelah itu dijumlahkan hasilnya 18. 18 dibagi setengah hasilnya 9. Gimana untuk
median data kelompok. Median data kelompok rumusnya adalah ME atau median sama dengan TB tepi bawah plus 1 per setengah per N jumlah frekuensi atau jumlah data. Ini sigma FSM jumlah frekuensi sebelum kelas median, FM frekuensi kelas mediannya, dan P nya panjang kelas. Contoh soalnya untuk median kelompok, ini tabel nilai frekuensi, kita tambahkan frekuensi kelompok. Caranya itu 8 ditulis lagi 8 ditambah 10 18 ditambah 13 31 ditambah 17 48 dan seterusnya sampai hasilnya 80. Letak median setengah N, N nya banyaknya 80 dibagi 2 sama dengan 40. Rumusnya yaitu ME median TB tepi bawah plus setengah N dikurangi sigma FSM per FM. FM yaitu frekuensi kelas mediannya. Setelah itu kita mencari FM kelas median. Kelas mediannya adalah 17 karena 17 frekuensinya lebih banyak dari yang lainnya. Kita turunkan 17. Setelah itu TB tepi bawahnya yaitu 45 dikurangi 0,5 hasilnya 44,5. Setelah itu N adalah banyaknya data atau yang ini 80 sigma FSM 31 yaitu jumlah sebelum kelas median, dan P panjang seperti tadi 35 dikurangi 30 atau data yang nomor 2 dikurangi data yang nomor 1 hasilnya 5. Setelah itu kita lanjut ke meneruskan soal atau contoh soalnya. ME median sama dengan 44,5. Ini 80 dibagi setengah yaitu 40 dikurangi 30 hasilnya 9. Kita turunkan ya. Setelah itu ini dihasilkan diturunkan lagi, dipecahkan lagi atau dijumlahkan lagi, hasilnya 2,65 4,5 ditambah 2,64 hasilnya 47,15. Selesai.